Selamat malam, selamat datang di kisah kami malam ini. Pernahkah kalian merasakan hidup begitu menekan hingga kita terpaksa menerima pekerjaan yang tidak diinginkan oleh siapapun? Cerita malam ini adalah tentang seorang pria yang terpaksa menjadi penjaga perlintasan kereta api, sebuah tempat dengan satu-satunya aturan, dilarang menyahut panggilan. Bekerja di sana tidak hanya mengubah hidupnya selamanya, tetapi juga membawa pulang sesuatu yang mengerikan. Jika sudah siap, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seperti ini lagi. Semua kisah ini berawal di sebuah rumah kayu kecil bertingkat satu yang dipenuhi kesunyian dan kecemasan. Coba bayangkan, seorang pria parubaya bernama Paman Chet, mantan mandor pabrik yang baru saja di PHK, duduk tertunduk di atas bangku kayu tua. Pandangannya terpaku pada tumpukan tagihan listrik dan air di hadapannya. Setiap helaan napasnya terasa begitu berat. Sudah 2 bulan ia berkeliling mencari pekerjaan baru. Tetapi di era yang serba sulit ini, bagi seseorang yang usianya mendekati 50 tahun, hampir tidak ada tempat yang mau menerimanya. Suara istrinya yang terdengar lirih dari dapur memecah kesunyian itu. "Bang, bagaimana kalau bicara lagi sama kakek buah soal pekerjaan menjaga perlintasan kereta itu?" Paman Chet menggelengkan kepalanya perlahan. Dalam hatinya, ia masih menolak. Pekerjaan sukarela yang upahnya hanya bergantung pada belas kasihan orang yang lewat. Bagaimana mungkin cukup untuk menyambung hidup? Tetapi istrinya terus berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Aku tahu itu bukan pekerjaan terbaik, tapi setidaknya lebih baik daripada kita tidak punya apa-apa, Bang. Uang sekolah anak juga sudah mau jatuh tempo." Perkataan itu bagaikan palu godam yang menghantam tepat di jantung Paman Chat. Utang, masa depan anak, tanggung jawab yang ia pikul di pundaknya terasa terlalu berat untuk ditopang oleh sisa-sisa harga dirinya. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya, menatap mata sang istri. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya sebuah anggukan pelan yang penuh dengan keterpaksaan. Anggukan di malam itu adalah penerimaan atas tawaran terakhir. Dan itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sore hari berikutnya, saat sisa-sisa cahaya matahari mulai tenggelam di ufuk barat, kakek buah mengantar Paman Chet ke tempat kerja barunya. Sebuah perlintasan kereta api di tengah sawah yang tampak begitu terpencil dan sepi. Coba bayangkan, palang perlintasan dari kayu tua yang catnya mulai memudar, sebuah pos jaga kecil yang seolah bisa rubuh kapan saja, dan 2 jalur rel kereta yang membentang sejauh mata memandang, menghilang ke dalam kegelapan yang mulai merayap. Kakek buah tidak banyak bicara. Ia hanya menunjuk jadwal kereta yang tertempel di dinding dan tuas untuk membuka tutup palang. Tapi kemudian, ia mengajak Paman Chat berhenti di depan sebuah rumah arwah kecil yang berdiri di bawah pohon bodi yang besar. Rumah arwah itu tampak sama tuanya dengan palang perlintasan. Rangkaian bunga marigold yang kering kerontang tergantung di sana. Warnanya nyaris pudar sepenuhnya. Setiap malam sebelum mulai kerja, kau harus berdoa dan meminta izin pada penunggu di sini dulu, kata kakek buah dengan nada datar, sebelum menunjuk ke arah rumpun pisang lebat di seberang rel. Rumpun itu tampak seperti dinding hitam pekat yang menelan sisa-sisa cahaya hari itu. Dan ingat satu hal, katanya, lalu menatap langsung ke mata menantunya itu. Pekerjaan di sini bukan cuma soal mengawasi kereta, tapi juga merasakan apa yang tidak bisa kau lihat. Kalau mentalmu tidak kuat, kau tidak akan bertahan lama di sini. Perkataan kakek buah meninggalkan perasaan dingin di hati Paman Chet. Ia mengikuti arah telunjuk keriput pria tua itu ke rumpun pisang yang gelap gulita dan tidak bisa menahan perasaan bahwa ada banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya sedang mengawasinya dari dalam kegelapan itu. Malam pertama, bekerja sendirian datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah kakek buah mengayuh sepeda tuanya pulang, meninggalkan Paman Chet duduk sendirian di dalam pos jaga. Perasaan sepi dan hampa langsung menyerbunya dengan hebat. Bayangkan saja, hanya ada cahaya
lampu neon kuning pucat di dalam pos yang hanya mampu menerangi area kecil. Selebihnya adalah kegelapan yang pekat dan tak berujung. Suara jangkrik dan serangga malam di sekitar yang biasanya terdengar normal di siang hari, kini terdengar seperti rintihan yang menyayat dan mencekam. Paman Chet mencoba menekan rasa takutnya dengan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanyalah pekerjaan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kemudian, perkataan terakhir kakek buah sebelum pergi kembali terngiang-ngiang di kepalanya, berulang seperti piringan hitam yang rusak. Saat itu, kakek buah menatapnya lekat-lekat dan berbicara dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Chet, ada satu hal lagi yang paling penting dan harus kau ingat baik-baik. Paman Chat masih ingat sorot mata serius pria tua itu. Jika malam hari kau mendengar seseorang memanggil namamu, sekalipun suaranya mirip dengan orang yang kau kenal, jangan pernah menyahut. Paman Chet ingin bertanya mengapa, tetapi raut wajah kakek buah dengan jelas mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang bisa ditanyai alasannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan menerima perintah itu. Dan sekarang, saat ia duduk sendirian di tengah kegelapan, aturan itu semakin bergema di kepalanya, membuat setiap suara di sekitarnya, entah itu suara angin yang meniup dedaunan atau suara ranting yang menyentuh atap pos, terdengar seolah-olah ada seseorang yang sedang membisikkan namanya dari kejauhan. Waktu berlalu begitu lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam bagi Paman Chet yang duduk sendirian di pos jaga tua di tengah kegelapan. Ini adalah pertarungan sesungguhnya melawan kesunyian dan imajinasinya sendiri. Ia mencoba menyibukkan diri, membersihkan kaca, membaca ulang jadwal kereta berulang kali. Tetapi apapun yang ia lakukan, matanya tanpa sadar akan melirik ke kegelapan di luar jendela. Lalu suara pertama terdengar. Suara itu datang dari rumpun pisang di seberang. Suara daun pisang kering yang bergesekan, kresek-kresek. Paman Chet terlonjak kaget, jantungnya serasa jatuh ke perut. Ia duduk diam sejenak menajamkan pendengaran, tetapi yang lebih membuat bulu kuduk berdiri adalah malam ini sama sekali tidak ada angin. Udara terasa begitu tenang. Lalu, bagaimana mungkin daun pisang bisa bergesekan sendiri? Ia meraih senter besar dan menyorotkan cahayanya, menembus kegelapan. Sinar yang gemetar itu menyapu deretan pohon pisang yang berdiri kaku tak bergerak. Tidak ada yang aneh. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin itu hanya ular atau musang yang sedang mencari makan di malam hari. Tetapi, tepat saat ia akan menurunkan senternya, ia mendengarnya lagi. Suara kedua, suara tawa, cekikikan pelan seorang gadis kecil. Suara itu tidak dekat, tetapi melayang lirih dari arah sawah yang gelap gulita. Kali ini, bulu kuduk Paman Chet benar-benar berdiri. Pikiran tentang binatang malam lenyap dari kepalanya karena ini jelas-jelas suara manusia. Ia menyorotkan senter ke arah sawah, tetapi sinarnya hanya mampu memperlihatkan pucuk-pucuk padi yang terdekat. Sisanya ditelan oleh kegelapan. Ia mematikan senter dan duduk kaku di dalam gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya salah dengar. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa suara yang ia dengar barusan terlalu jelas untuk sekadar imajinasi. Setelah suara tawa misterius itu lenyap, Paman Chet tidak berani lagi duduk diam. Ia berdiri, memegang tepi jendela, menatap tajam, menembus kegelapan ke segala arah seperti orang yang paranoid. Jantungnya masih berdebar kencang. Dan pada saat itulah, sudut matanya menangkap sesuatu yang bergerak jauh di sepanjang rel kereta. Sangat jauh hingga hampir di ujung pandangan. Itu adalah sebuah titik putih kecil. Awalnya, ia berpikir mungkin itu kantong plastik yang tersangkut di semak-semak atau burung bangau yang mencari makan di malam hari. Ia mencoba mencari alasan untuk menjelaskan apa yang dilihatnya demi menenangkan diri. Tetapi, semakin lama ia menatap, titik putih itu tampak tidak seperti kantong plastik
dan gerakannya pun tidak seperti binatang. Ia diam dan yang terpenting bentuknya seperti siluet tinggi dengan bagian yang menyerupai kepala dan bahu. Apakah itu siluet seseorang yang berdiri diam di tengah rel kereta? Paman Chet sampai harus mengucek matanya berulang kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Tetapi bayangan itu tetap ada, sosok putih yang tampak samar di kegelapan yang jauh. Tiba-tiba, suara peluit kereta api meraung keras hingga membuatnya terlonjak. Cahaya besar dari lokomotif kereta yang melaju kencang menyinari segalanya hingga putih menyilaukan. Paman Cat harus mengangkat lengannya untuk melindungi mata dari cahaya yang begitu terang. Suara roda besi yang beradu dengan rel terdengar memekakkan telinga, pos jaga bergetar seolah akan runtuh. Dan ketika rangkaian kereta itu lewat, kesunyian dan kegelapan pekat kembali datang. Paman Cat segera menurunkan lengannya dan menatap ke titik yang sama. Tapi sekarang tempat itu kosong. Tidak ada sosok putih. Tidak ada apapun lagi di sana. Malam itu, Paman Cat nyaris tidak bisa tidur. Bayangan sosok putih yang menghilang begitu saja membuatnya ketakutan hingga pagi. Sore harinya, saat ia menunggu giliran jaga dengan kakek Bua, Paman Cat akhirnya memberanikan diri untuk bertanya secara sambil lalu. Ia berusaha membuat suaranya senormal mungkin, seolah-olah itu hanya hal sepele. Kakek Buah, aku mau tanya, tadi malam, sekitar tengah malam, kakek pernah lihat sesuatu yang aneh di sekitar sini tidak? Kakek Buah yang sedang merapikan barang-barang di pos jaga berhenti sejenak, lalu berbalik bertanya dengan wajah datar. Aneh, bagaimana maksudmu? Paman Cet tertawa kering untuk menutupi rasa takutnya. Tidak ada apa-apa sih. Cuma seperti melihat orang berpakaian putih berdiri jauh sekali di rel kereta. Mungkin aku cuma salah lihat. Begitu Paman Cat selesai bicara, senyum dan semua ekspresi di wajah keriput kakek Bua lenyap seketika. Ia menjadi seperti patung batu tanpa perasaan. Pria tua itu tidak menjawab pertanyaan Paman Cat. Tidak sepatah kata pun. Ia hanya membelakangi Paman Cat, lalu berjalan lurus ke arah rumah arwah di bawah pohon bodi. Mengambil 3 batang dupa, menyalakannya, lalu mengangkat kedua tangan menangkup di depan dada, mulai menggumamkan doa yang tidak bisa didengar Paman Cat. Tindakan diam kakek Bua itu adalah jawaban yang lebih jelas daripada kata-kata apapun. Itu memberitahu Paman Cat bahwa apa yang ia lihat semalam bukanlah ilusi. Dan itu adalah kenyataan yang orang-orang di sekitar sini memilih untuk tidak membicarakannya. Rasa takut yang sesungguhnya mulai mencengkeram hati Paman Cat perlahan. Saat ia sadar bahwa malam ini dan malam-malam berikutnya, ia harus menghadapinya sendirian. 1 minggu berlalu dengan tenang. Begitu tenang hingga Paman Cat mulai berpikir bahwa pada malam pertama itu, ia mungkin hanya kelelahan dan terlalu banyak berpikir. Rasa takut mulai memudar, digantikan oleh kebiasaan dengan pekerjaan jaga malam. Tapi kemudian, pada malam ke-8, kedamaian semu itu hancur berkeping-keping. Saat itu sekitar jam 2 pagi, waktu paling sunyi di malam hari. Paman Cat yang sedang duduk terkantuk-kantuk di pos jaga harus membuka matanya lebar-lebar ketika mendengar suara kerikil kecil yang terinjak di luar. Ia perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat, dan apa yang dilihatnya pada detik itu akan terpatri dalam ingatannya sampai hari kematiannya. Di tengah rel kereta, tidak jauh dari pos jaga, sesosok wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Thailand kuno. Kain sarungnya berwarna putih pucat yang terlihat sangat mencolok di tengah kegelapan. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah rambutnya yang hitam legam dan tergerai indah, panjangnya sampai ke tengah punggung, menutupi segalanya hingga tak terlihat sedikit pun leher atau wajahnya. Awalnya, Paman Cat masih berpikir, mungkin itu warga desa yang keluar mencari sesuatu. Tapi kemudian, wanita itu mulai melangkah. Ia melangkahkan kakinya ke depan dengan sangat perlahan dan lembut, berjalan mengikuti bantalan rel, satu langkah demi satu langkah, menuju kegelapan tak berujung di hadapannya.
Paman Chet berdiri kaku seolah dikutuk, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia bahkan tidak berani berkedip, hanya bisa menatap sosok berbaju putih yang perlahan menjauh, seolah sedang menonton adegan dalam film horor di mana ia adalah satu-satunya aktor utama. Paman Chet masih berdiri diam, menatap sosok wanita yang perlahan menjauh itu. Pikirannya kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hendak berteriak memanggil, ia tidak berani. Hendak membuka pintu dan keluar, kakinya gemetar hingga tidak bisa melangkah. Tapi kemudian, dalam sepersekian detik, kesunyian malam itu dirobek oleh suara melengking. Suara peluit kereta ekspres, rangkaian terakhir malam itu, meraung dari ujung rel yang lain. Suara itu langsung menyadarkan Paman Chet dari lamunannya. Naluri sebagai penjaga perlintasan kereta menggantikan rasa takutnya. Di kepalanya saat itu hanya ada satu hal. Ada orang di atas rel dan kereta akan datang. "Hei, Nona, awas ada kereta!" Menyingkir dari sana. Cepat. Suaranya serak dan bergetar, tetapi cukup keras untuk terdengar di seluruh area itu. Tapi yang paling menakutkan adalah sosok berbaju putih itu tidak memberikan reaksi apapun. Ia tetap melangkah maju dengan irama yang lambat dan konstan, seolah-olah teriakan peringatan Paman Chet dan suara peluit kereta yang memekakkan telinga hanyalah angin lalu. "Hei, kau tidak dengar? Kau bisa mati!" Paman Chet berteriak lagi. Kali ini suaranya penuh dengan kepanikan yang luar biasa. Cahaya dari lokomotif semakin terang. Suara roda besi yang menghantam rel semakin dekat. Dan sosok wanita itu masih terus berjalan di tengah rel. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tidak menoleh sedikit pun. Kereta berada kurang dari 30 meter dari sosok wanita itu. Cahaya lampu yang terang benderang membuat segalanya terlihat jelas. Suara roda besi bergemuruh hingga tanah bergetar. Paman Chet membelalakan matanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Pada detik itu, ia akan menyaksikan pemandangan mengerikan seseorang ditabrak kereta tepat di depan matanya. Ia memejamkan mata erat-erat. Tapi kemudian, langkah kaki yang konstan itu berhenti. Paman Chet perlahan membuka matanya lagi dan mendapati pemandangan yang lebih mengerikan dari kematian di hadapannya. Sosok itu berhenti berjalan. Ia berdiri diam di tengah rel kereta, tubuhnya masih membelakangi pos jaga. Tetapi kepalanya yang tertutup, rambut hitam panjang itu perlahan-lahan berbalik ke arahnya. Bukan berbalik dengan seluruh tubuh, tetapi hanya lehernya saja yang berputar. Perlahan-lahan berputar ke samping, diiringi suara retakan tulang yang mengerikan. Leher itu terus berputar, melewati sudut yang bisa dilakukan manusia normal. Terus berputar hingga 180 derajat, sampai wajahnya berhadapan langsung dengan Paman Chet, sementara tubuhnya masih membelakanginya. Dan pada detik ketika cahaya dari lokomotif menyinari wajah itu hingga terang benderang, Paman Chet nyaris pingsan. Wajah itu pucat pasi seperti orang tanpa darah. Bibirnya hitam legam, dan di tempat yang seharusnya menjadi kedua matanya, yang ada hanyalah rongga mata yang cekung dan hitam pekat, seperti dua lubang hitam yang menatap menembus jiwanya. Paman Chet terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak dinding, mulutnya menganga tetapi tidak ada satupun teriakan yang keluar dari tenggorokannya. Dan pada detik berikutnya, rangkaian kereta ekspres melesat melewati Paman Chet seperti monster baja raksasa. Suaranya begitu memekakkan hingga gendang telinga terasa mau pecah. Hembusan anginnya yang kencang membuat jendela bergetar. Seluruh pos jaga bergoyang seolah akan tercabut dari fondasinya. Itu adalah momen kekacauan yang terjadi dan berlalu dalam waktu kurang dari 1 menit. Begitu gerbong terakhir menghilang ke dalam kegelapan, kesunyian yang mencekam kembali menyelimuti segalanya. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa ratusan kali lebih berat dan menakutkan. Paman Chet masih berdiri kaku bersandar di dinding. Ia terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya.
Butuh beberapa saat baginya untuk mengumpulkan kesadarannya dan memaksa kakinya yang gemetar untuk melangkah kembali ke jendela. Matanya menatap ke titik yang sama, titik di mana sosok berbaju putih itu berdiri beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang tempat itu kosong. Tidak ada apapun di atas rel kereta. Tidak ada tubuh yang hancur, tidak ada sobekan pakaian, tidak ada jejak tabrakan sama sekali. Hanya ada dua jalur rel baja yang membentang ke dalam kegelapan seperti semula, seolah-olah beberapa saat yang lalu tidak terjadi apa-apa. Paman Chet terduduk lemas di kursinya. Ia memegangi pelipisnya, bayangan wajah tanpa mata, rongga mata yang cekung dan hitam legam itu telah terbakar dan terukir dalam diingatannya. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba melupakannya atau memejamkan mata, bayangan itu tetap melayang dengan jelas di benaknya. Dan ia tahu betul, bayangan itu tidak akan pernah pudar. Keesokan harinya, Paman Chet pulang ke rumah dalam kondisi seperti orang setengah sadar. Pikirannya masih terus dihantui oleh bayangan wajah tanpa mata yang mengerikan. Ia berkata pada istrinya dengan suara bergetar, "Abang tidak mau lagi. Abang tidak akan berada di sana lagi sedetik pun." Tentu saja istrinya sangat terkejut. Tetapi setelah Paman Chat berhasil menenangkan diri, kenyataan hidup kembali menghantam mereka. Ya, rasa takut itu memang mengerikan. Tetapi kenyataan bahwa jika ia tidak bekerja, maka keluarganya akan kelaparan, itu jauh lebih mengerikan. Pada akhirnya, Paman Chet harus menelan semua rasa takutnya dan kembali bekerja di perlintasan kereta api itu lagi. Malam-malam pertama setelah kembali bekerja adalah mimpi buruk yang nyata. Setiap suara, setiap bayangan membuatnya paranoid. Tapi kemudian, satu malam berlalu, 2 malam, 1 minggu, 2 minggu. Waktu berlalu hampir sebulan, tetapi tidak ada hal menakutkan yang terjadi lagi. Kesunyian kembali menyelimuti perlintasan itu. Ingatan mengerikan malam itu mulai memudar sedikit demi sedikit, hingga Paman Chet sendiri mulai tidak yakin apakah yang ia lihat malam itu adalah kenyataan atau hanya ilusi yang ia ciptakan sendiri dari kelelahan dan stres. Ia berdoa, semoga itu hanyalah yang kedua. Ia sangat ingin percaya bahwa itu hanyalah imajinasinya, dan kebiasaan pun mulai menggantikan rasa takut. Ia mulai bisa bekerja dengan normal kembali, tanpa menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang jauh lebih besar dan lebih kejam akan segera menerpa hidupnya. Dan badai itu benar-benar datang, tapi bukan dalam wujud arwah atau makhluk gaib. Ia datang dalam bentuk tragedi yang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri. Suatu sore, ketika hujan mulai turun dengan deras, sinyal peringatan kereta berbunyi seperti biasa. Paman Chet bergegas lari keluar dari pos untuk menekan tuas agar palang perlintasan turun perlahan. Mobil dan motor lain berhenti dengan tertib. Tapi saat itu, mata Paman Chet menangkap sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Di atas motor itu ada 2 orang, seorang pria yang mengemudi dan seorang gadis kecil yang mengenakan jas hujan berwarna pink duduk di depan. Paman Chet melihat gelagat tidak baik, ia segera meniup peluitnya dengan keras sambil mengayunkan senter sebagai isyarat untuk berhenti. "Berhenti! Berhenti dulu, bahaya!" teriaknya sekuat tenaga. Tapi sepertinya pengendara motor itu tidak peduli sama sekali. Di kepalanya saat itu mungkin hanya ada pikiran untuk menyeberang sebelum kereta datang. Ia menambah kecepatan, lalu bermanuver ke kiri dan ke kanan dengan lihai untuk menerobos palang yang hampir tertutup rapat. Jangan pergi!" teriak Paman Chet mengejar. Tetapi sudah terlambat. Roda motor itu berhasil melewati palang, melesat ke atas rel kereta tepat pada waktunya. Dalam sepersekian detik, si pengendara mungkin berpikir ia berhasil. Tapi ia salah. Karena begitu roda depannya menyentuh bantalan rel kereta, raungan sang monster baja pun bergemuruh hingga langit serasa runtuh. Semuanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Begitu roda motor melewati palang dan berada di atas rel,
lokomotif raksasa yang menerobos tirai hujan dari kegelapan tiba tepat pada waktunya. Cahaya terangnya menyinari tubuh ayah dan anak itu hingga menjadi siluet hitam pekat. Jeritan ketakutan sang ayah hanya sempat terdengar selama sepersekian detik sebelum semuanya ditelan oleh suara brak yang dahsyat. Suara baja seberat ratusan ton yang menghantam motor kecil itu terdengar menggelegar ke seluruh penjuru sawah. Rangka motor hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Sementara tubuh ayah dan anak itu terlempar ke udara seperti boneka kain yang dilempar begitu saja. Tubuh mereka melayang melewati palang pembatas sebelum jatuh dengan suara biur ke dalam air di sawah di samping rel kereta. Rangkaian kereta maut itu tidak melambat sedikit pun. Ia terus melaju ke dalam kegelapan, membunyikan peluit panjang seolah jeritan seorang pemenang, meninggalkan di belakangnya serpihan logam yang bengkok, kesunyian yang tiba-tiba menggantikan hiruk-pikuk, dan Paman Chad yang berdiri kaku seperti patung, matanya terbelalak karena syok berat melihat tragedi yang baru saja terjadi di depan matanya. Paman Chad membutuhkan beberapa detik sebelum otaknya bisa menerima kenyataan kejam yang baru saja terjadi, sebelum kakinya bisa bergerak lagi. Ia meraih senter kesayangannya dan berlari keluar dari pos jaga, tidak lagi peduli dengan hujan yang mengguyur deras. Ia berlari, menyusuri jalan tanah yang becek, hingga ke titik di mana tubuh ayah dan anak itu jatuh ke sawah. Ia menyapukan sinar senternya yang gemetar ke permukaan air yang gelap. Dalam hati berdoa semoga apa yang ia pikirkan tidak benar. Tetapi doanya tidak terkabul. Sinar senternya berhenti pada tubuh tak bernyawa sang ayah yang terbaring telungkup di dalam air. Dan tidak jauh dari sana, ada tubuh seorang gadis kecil dengan jas hujan berwarna pink. Ia terbaring telentang, matanya terpejam rapat seolah sedang bermimpi, jika bukan karena keheningan yang tidak wajar dan wajahnya yang pucat pasi, siapapun akan mengira ia sedang tidur nyenyak. Hati Paman Chad hancur berkeping-keping. Ia hendak berbalik untuk menelepon polisi dan tim penyelamat. Tetapi pada saat itu, sinar senternya mengenai sebuah benda yang mengapung di permukaan air, tidak jauh dari tubuh si gadis kecil. Itu adalah boneka beruang kecil berwarna coklat. Kini boneka itu basah kuyup dan berlumuran lumpur hingga tampak menyedihkan. Kedua matanya yang terbuat dari kancing plastik menatap Paman Chad dengan hampa. Saat itu, Paman Chad tidak berpikir apa-apa. Ia hanya menganggapnya sebagai mainan yang terlempar saat kecelakaan, tanpa tahu bahwa boneka beruang yang terlupakan itu akan menjadi awal dari babak baru horor yang akan segera menghantui keluarganya. Setelah menelepon dan melaporkan kejadian, Paman Chad kembali berdiri, menunggu di pos jaga dalam kondisi basah kuyup. Tak lama kemudian, suara sirene mobil polisi dan tim penyelamat terdengar dari kejauhan hingga akhirnya cahaya merah dan biru berkedip-kedip di seluruh area perlintasan yang tadinya sepi. Kini tempat itu penuh dengan kekacauan. Paman Chad memberikan keterangan kepada petugas yang bertanggung jawab dengan suara seperti orang mengigau. Ia menceritakan semua yang ia lihat sesuai kenyataan, mulai dari motor yang melaju kencang, tiupan peluit dan teriakannya, hingga detik di mana si pengendara memutuskan untuk menerobos palang, dan detik di mana kereta menghantam mereka. Ia menceritakan segalanya, tetapi di dalam otaknya yang sedang linglung dan kacau, ada satu detail kecil yang ia lewatkan. Ya, ia tidak menyebutkan tentang boneka beruang lusuh itu sama sekali. Dalam situasi yang begitu tragis, siapa yang akan peduli dengan mainan anak yang jatuh? Benar kan? Itu hanyalah detail yang tidak penting, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan saat itu. Ia berdiri memandangi tim penyelamat yang perlahan mengangkat tubuh tak bernyawa ayah dan anak itu dari sawah dalam diam. Pemandangan saat mereka membawa tubuh kecil Atsarah dalam kantong jenazah putih melewatinya adalah pemandangan yang meremukkan hatinya hingga hancur. Dan ketika semuanya selesai,
Semua mobil pergi satu persatu, meninggalkan Paman Chat sendirian lagi dengan kesunyian dan kegelapan, tanpa tahu bahwa kelalaiannya melupakan detail kecil malam itu akan membawa kengerian yang tidak akan pernah bisa ia hapus dari hidupnya. Beberapa hari berlalu setelah tragedi itu. Kehidupan Paman Chat tampak kembali normal, tetapi jauh di lubuk hatinya semuanya tidak lagi sama. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Tetapi perubahan yang lebih menakutkan tidak terjadi pada Paman Chat, melainkan di rumahnya. Cerita ini dimulai dari hal-hal kecil di dapur. Istri Paman Chat mulai mengeluh bahwa makanan yang ia masak di pagi hari sorenya sudah basi. Awalnya ia pikir hanya kebetulan, tetapi hal itu terjadi lagi keesokan harinya dan hari-hari berikutnya. Entah itu sayur, nasi, atau bahkan air putih di teko, semuanya basi secara tidak wajar seolah-olah dikutuk. Kemudian mulailah muncul bau. Bau aneh yang sulit dijelaskan. Bau yang mirip dengan tanah basah setelah hujan lebat bercampur dengan bau apek dari daun-daun yang membusuk. Bau ini akan datang dan pergi tanpa sumber yang jelas. Rumah kayu yang tadinya terasa hangat dan aman, kini memiliki suasana yang dingin dan mencekam. Baik Paman Chat maupun istrinya merasakannya, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Mereka hanya mencoba mencari alasan lain untuk menenangkan diri, mungkin karena cuaca lembab atau ada masalah dengan saluran pembuangan air. Paman Chat sendiri berusaha keras untuk tidak menghubungkan kejadian-kejadian aneh ini dengan kecelakaan malam itu. Ia tidak mau mengakui bahwa kengerian dari perlintasan kereta itu mungkin tidak berakhir di sana, tetapi mungkin sedang merayap mengikutinya pulang ke rumah. Kejadian-kejadian di rumah Paman Chat terus berlanjut dengan keanehan-keanehan kecil itu selama beberapa hari, hingga suatu malam teror itu tidak lagi datang secara tidak langsung. Malam itu, setelah bekerja, Paman Chat merebahkan diri di samping istri dan putrinya dengan kelelahan. Ia berguling ke sana kemari cukup lama sebelum akhirnya bisa memejamkan mata. Dan saat kesadarannya mulai melayang menuju alam mimpi, ia mendengarnya. Suara bisikan seorang gadis kecil yang tidak datang dari sudut kamar atau luar jendela, tetapi terdengar tepat di sebelah telinga kanannya. Sangat dekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas yang dingin. Suara kecil itu berbisik dengan lirih namun jelas setiap katanya. Di mana boneka beruangku? Paman Chat terlonjak kaget, bulu kuduknya berdiri. Ia membuka matanya lebar-lebar di dalam kegelapan. Jantungnya berdebar kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Ia segera menoleh, tetapi hanya menemukan kekosongan. Istri dan putrinya masih tidur lelap, napas mereka teratur. Di kamar tidur yang sunyi ini, tidak ada orang lain selain mereka bertiga. Tetapi Paman Chat bersumpah, suara yang ia dengar bukanlah mimpi. Ia bisa merasakannya, merasakan hawa dingin yang masih tertinggal di udara, tepat di tempat bisikan itu terdengar. Malam itu, Paman Chat tidak bisa tidur lagi. Ia berbaring kaku, menatap langit-langit yang gelap hingga pagi dengan pertanyaan misterius itu terus bergema di kepalanya berulang kali. Boneka beruang apa? Milik siapa? Dan kenapa harus bertanya padanya? Setelah malam mendengar bisikan itu, Paman Chat menjadi paranoid sepenuhnya. Setiap malam ia nyaris tidak bisa tidur. Terus menajamkan telinga kalau-kalau suara misterius itu akan terdengar lagi. Tetapi kesunyian justru tidak membuatnya tenang, malah membuatnya semakin takut. Dan 2 malam kemudian, hal yang paling ia takuti pun terjadi. Tetapi itu tidak terjadi padanya secara langsung. Tengah malam, saat semua orang tertidur lelap, tangisan kencang putri kecilnya terdengar hingga membuat Paman Chat dan istrinya terlonjak bangun. Keduanya bergegas masuk ke kamar anak mereka dan menemukan putri mereka sedang duduk gemetaran di atas tempat tidur. Wajah kecilnya basah oleh air mata. Jari mungilnya menunjuk ke sudut kamar yang paling gelap. Ayah, ibu, aku mimpi buruk.
Istri Paman Chet segera memeluk dan menenangkan putrinya. Sudah, tidak apa-apa, Nak. Itu cuma mimpi, tidak ada apa-apa. Tetapi gadis kecil itu menggelengkan kepalanya sambil menangis. Bukan mimpi. Kakak itu berdiri di sana, sungguhan. Jantung Paman Chet serasa berhenti berdetak. Ia perlahan bertanya pada putrinya dengan suara yang dibuat senormal mungkin. Kakak mana, Nak? Di kamar kita tidak ada siapa-siapa. Dan jawaban yang keluar dari mulut putrinya pada detik berikutnya membuat jantung Paman Chet nyaris berhenti berdetak kakak perempuan itu. Dia berdiri menatapku di sudut kamar. Dan seluruh tubuhnya basah kuyup, Ayah. Seperti orang yang baru saja keluar dari air. Kata basah kuyup itu bagaikan petir yang menyambar di tengah hati Paman Chet. Bayangan gadis kecil Atsara dengan jas hujan pink yang terbaring kaku di sawah malam itu kembali terlintas di benaknya dengan cepat. Akhirnya ia tahu apa yang sedang meneror keluarganya bukanlah arwah penasaran biasa, tetapi arwah gadis kecil yang tewas dalam kecelakaan malam itu. Malam berikutnya, saat Paman Chet sedang duduk melamun di pos jaga, pikirannya dipenuhi kekhawatiran akan keselamatan putrinya. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Di seberang telepon terdengar suara istrinya yang panik. "Bang Chet, pulang sekarang! Anak kita kenapa? Aku tidak tahu!" Jantung Paman Chet mencelos. Ia mencoba bertanya pada istrinya apa yang terjadi. Suara yang menjawabnya terdengar bergetar dan bercampur isak tangis. "Anak kita tidak mau tidur, Bang." Tiba-tiba dia bangun, duduk sambil menangis dan gemetaran. Tangannya memeluk erat boneka usangnya. Paman Chat mencoba menenangkan. Mungkin cuma rewel biasa. Tetapi kalimat istrinya selanjutnya membuatnya terdiam. "Bukan rewel biasa, Bang." Dia terus-terusan mengulang kalimat yang sama. Dia bilang. Istrinya terdiam sejenak seolah mengumpulkan kekuatan sebelum menirukan suara putrinya yang terdengar dingin dan tanpa emosi. "Kakak itu tidak mau yang ini. Dia mau bonekanya." Dia menyuruhku untuk mengambilkan bonekanya kembali. Begitu istrinya selesai bicara, dunia Paman Chat serasa berhenti berputar. Bonekanya, kata-kata itu seperti kunci yang membuka semua misteri. Bisikan malam itu ucapan putrinya tentang kakak perempuan yang basah kuyup. Dan kemudian bayangan terakhir yang ia lihat pada malam kecelakaan, bayangan yang telah ia lupakan sepenuhnya, kembali terlintas dengan jelas di benaknya. Bayangan boneka beruang coklat yang basah kuyup dan berlumuran lumpur mengapung di air di samping tubuh mungil Atsara. Akhirnya ia mengerti apa yang diinginkan oleh arwah itu. Malam itu Paman Chet tidak pulang ke rumah. Begitu menutup telepon dari istrinya, ia segera mengendarai motor tuanya meninggalkan tempat kerja. Tapi bukan untuk pulang, melainkan menuju rumah kakek buah. Ia tiba di sana dalam kondisi basah kuyup dan pikiran yang kacau. Ia menceritakan semua yang terjadi pada kakek buah dalam satu tarikan napas. Tentang makanan yang basi, bau aneh, bisikan, putrinya yang bermimpi melihat gadis basah kuyup, dan yang terbaru tentang boneka. Kakek buah duduk mendengarkan dengan diam, wajah keriputnya tampak tegang. Ketika Paman Chat selesai bercerita, pria tua itu menghela napas panjang. Akhirnya, ia mau mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan. Sudah kakek peringatkan, tempat itu bukan untuk orang biasa. Kakek buah mulai bercerita dengan suara rendah. Perlintasan kereta itu, orang-orang tua menyebutnya gerbang arwah. Itu adalah jalan lintasan bagi arwah-arwah penasaran. Wanita berbaju putih yang kau lihat itu adalah penunggu lama yang menjaga tempat itu. Tapi kasusmu ini berbeda. Anak yang mati mendadak, mati dengan masih merindukan benda kesayangannya, arwahnya tidak akan pergi jauh. Dan arwah Atsara mengikutimu. Karena pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya, kaulah orang terakhir yang ia lihat. Ia tidak bermaksud menyakiti keluargamu. Ia hanya datang meminta bantuan karena ia pikir kau bisa membantunya menemukan barang penting terakhir miliknya. Paman Chet duduk diam, tubuhnya terasa dingin. Akhirnya semuanya menjadi jelas. Lalu, "Saya harus bagaimana, Kek?" Tanyanya dengan suara bergetar.
Kakek buah menatap dalam-dalam ke mata Paman Chet dan menjawab dengan perlahan dan jelas. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah kau harus kembali ke sana dan menemukan boneka beruang itu sebelum semuanya terlambat. Perkataan kakek buah bagaikan air dingin yang menyiram kepala Paman Chet, membersihkan semua kebingungan dan kepanikan, menyisakan kenyataan mengerikan yang kini menjadi sangat jelas. Akhirnya, semua kepingan teka-teki tersusun sempurna. Bisikan di telinga, bayangan kakak perempuan basah kuyup yang dilihat putrinya, amukan yang menuntut bonekanya. Semua ini terhubung pada satu hal yang sama. Sesuatu yang ia lihat dan ia abaikan pada malam kecelakaan itu, Paman Chet teringat dengan jelas bayangan boneka beruang coklat itu. Bayangan saat boneka itu mengapung, menyedihkan di air berlumpur. Matanya yang terbuat dari kancing plastik menatap ke langit yang gelap. Rasa bersalah menjalari hatinya. Jika saja malam itu ia sedikit lebih peduli, jika saja ia mengambilnya dan menyerahkannya kepada polisi atau tim penyelamat, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kemudian, bayangan wajah putrinya yang ketakutan melintas di benaknya. Bayangan itu mengusir semua rasa bersalah dan ketakutan pada hantu. Kini, di hati Paman Chet hanya ada satu hal. Ia harus melindungi putrinya, apapun risikonya. Semua keraguan lenyap, digantikan oleh tekad yang kuat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Paman Chet bangkit berdiri, mengangguk perlahan pada kakek buah sebagai tanda terima kasih sebelum berjalan keluar dari rumah pria tua itu tanpa berkata apa-apa lagi. Tujuannya sekarang hanya satu, sawah maut di samping rel kereta, tempat di mana semua kisah ini dimulai. Paman Chet kembali ke perlintasan maut itu dengan motornya. Namun, di bawah sinar matahari pagi, segalanya tampak begitu normal dan damai. Seolah-olah tragedi berdarah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi itu hanyalah ilusi. Begitu Paman Chet melangkahkan kakinya ke dalam sawah, ingatan mengerikan itu kembali menghantamnya. Ia tidak menunggu sedetik pun. Ia berjalan menerobos air lumpur yang tingginya hampir selutut, langsung menuju titik di mana ia ingat tubuh ayah dan anak itu jatuh, dan pencarian gila pun dimulai. Ia merogohkan kedua tangannya ke dalam air keruh yang tidak tembus pandang. Sentuhan dingin dan lengket dari lumpur di bawah kakinya membuatnya merasa jijik, tapi ia tidak peduli. Ia menyibak rumpun padi dan semak belukar yang lebat, meremas gumpalan lumpur hingga hancur. Matanya menyapu setiap inci persegi. Menit berlalu menjadi jam. Sinar matahari mulai membakar punggungnya, keringat bercucuran bercampur dengan air lumpur. Tapi ia masih belum menemukan boneka beruang itu. Di mana? Di mana kau? Umpatnya dengan putus asa. Harapan yang tadinya penuh mulai menipis. Mungkinkah sudah hanyut terbawa arus? Atau mungkin ada orang yang sudah mengambilnya? Jika begitu, jika ia tidak bisa menemukannya, apa yang akan terjadi pada putrinya? Pikiran itu membuat Paman Chet patah semangat. Ia merasa lelah dan putus asa hingga akhirnya terduduk berlutut di dalam air lumpur. Paman Chet berlutut di dalam air lumpur dengan putus asa. Keputusasaan dan kelelahan hampir membuatnya menyerah. Tapi kemudian bayangan wajah putrinya yang berlinang air mata kembali terlintas di benaknya. Itu seperti dorongan, kekuatan terakhir. Tidak, aku tidak boleh menyerah, katanya pada diri sendiri sebelum mengumpulkan sisa tenaganya untuk mencoba mencari sekali lagi. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumpun semak yang paling lebat di dekatnya. Titik yang belum ia periksa dengan teliti. Ia merogohkan tangannya ke dalam lumpur di bawah rumpun itu. Lebih dalam dari sebelumnya. Dan pada saat itulah, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang tidak keras seperti batu dan tidak liat seperti akar, melainkan empuk dan lapuk. Jantung Paman Chet berdebar kencang.
Ia perlahan menggunakan kedua tangannya untuk menyingkirkan lumpur dan menarik benda misterius itu dari bawah air dengan perlahan. Itu adalah boneka beruang coklat, sama persis dengan yang ia lihat malam itu. Tidak salah lagi. Kondisinya sekarang jauh lebih menyedihkan. Basah kuyup hingga berat, berlumuran lumpur dan sisa tanaman liar hingga warna aslinya nyaris tak terlihat. Ada beberapa bagian yang sobek. Tapi yang membuat Paman Chat merinding adalah kedua matanya yang terbuat dari kancing plastik. Meskipun kotor, mata itu seolah sedang menatapnya tanpa berkedip. Dalam tatapan kosong itu, Paman Chat merasakan kesedihan dan penantian yang panjang. Ia perlahan memeluk boneka usang itu dengan lengan yang gemetar. Akhirnya, ia menemukannya. Paman Chat perlahan mengangkat tubuh boneka beruang yang basah dan kotor itu dari sawah. Ia tidak merasa jijik sedikit pun. Sebaliknya, ia merasa kasihan dan iba. Ia berjalan lurus ke arah rumah arwah tua di bawah pohon bodi. Perlahan meletakkan boneka beruang itu di atas altar kecil di dalam rumah arwah. Menatanya agar duduk sebaik mungkin. Kemudian, ia mengeluarkan 3 batang dupa dan korek api yang dibawanya. Api menyala bergetar sejenak sebelum berkobar. Ia menangkupkan dupa di tangannya, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan kata-kata yang tulus dari hatinya. Naatsara. Suaranya sedikit bergetar. Ini paman, Paman Chat. Paman kembalikan boneka beruangmu, sahabatmu, untukmu. Dia sudah menunggumu di sini. Ia berhenti sejenak untuk menahan air mata. Paman minta maaf untuk semuanya. Semoga arwahmu tenang di alam sana, menemukan tempat yang lebih baik, dan tolong maafkan kami semua dan biarkan keluarga Paman pergi dengan tenang. Begitu ia selesai mengucapkan kalimat itu, hembusan angin dingin yang kencang tiba-tiba menerpa tubuhnya, padahal sebelumnya udara begitu tenang tanpa angin. Asap dupa yang tadinya lurus ke atas berputar-putar dengan liar. Dan di tengah suara angin yang menderu itu, Paman Chat mendengarnya. Suara helaan napas yang lirih namun jelas. Bukan helaan napas kesedihan, melainkan helaan napas yang penuh kelegaan. Seperti seseorang yang telah melepaskan beban berat yang dipikulnya sejak lama. Kemudian semuanya kembali tenang. Angin berhenti berhembus. Suasana yang tadinya terasa berat di sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan lapang. Perasaan seperti diawasi terus-menerus pun telah hilang. Paman Chat tiba di rumah pada siang harinya. Dengan kondisi tubuh yang kotor dari ujung rambut hingga ujung kaki membuat istrinya terkejut. Tetapi yang berubah adalah sorot mata Paman Chat. Sorot mata orang yang lelah luar biasa, tetapi di saat yang sama penuh dengan kelegaan yang mendalam. Dan begitu ia melangkahkan kaki ke dalam rumah, ia langsung tahu bahwa semuanya telah berubah. Suasana yang tadinya dingin dan berat seolah ada yang menindih dada telah lenyap tak berbekas. Rumah kembali terasa hangat dan aman. Bau tanah basah dan bau apek yang sering muncul pun hilang tanpa jejak. Istrinya datang dan memberitahunya dengan heran, "Bang, nasi di panci tidak basi lagi." Tetapi bagi Paman Chat, konfirmasi terbaik menunggunya di kamar putrinya. Ia perlahan membuka pintu dan pemandangan yang ia lihat membuatnya meneteskan air mata. Putri kecilnya sedang tidur lelap di atas tempat tidur. Wajah mungilnya tampak tenang dan sedikit tersenyum. Tidak ada lagi tanda-tanda ketakutan seperti malam-malam sebelumnya. Kedamaian telah kembali ke keluarganya. Malam itu adalah malam pertama dalam beberapa minggu, di mana Paman Chat bisa tidur nyenyak, tanpa bisikan, tanpa mimpi buruk, dan tanpa perasaan diawasi dari sudut gelap. Badai telah berlalu. Meskipun rumahnya telah kembali damai, di dalam hati Paman Chat, segalanya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pengalaman mengerikan yang ia lalui telah meninggalkan luka yang dalam di jiwanya. Ia memutuskan untuk kembali bekerja di perlintasan kereta itu untuk malam terakhir. Malam itu, segalanya benar-benar sunyi. Tidak ada suara aneh, tidak ada sosok berbaju putih, tidak ada arwah gadis kecil. Tetapi bagi Paman Chat, kesunyian tanpa makhluk gaib inilah yang paling menakutkan.
Karena itu memberinya terlalu banyak waktu untuk berada sendirian dengan ingatannya. Ia menatap ke arah rumpun pisang, teringat suara daun yang bergesekan sendiri di malam pertama. Ia menatap sepanjang rel kereta yang membentang, melihat bayangan wanita tanpa mata yang bisa memutar lehernya. Ia menatap ke arah rumah arwah, melihat boneka beruang itu duduk diam menatapnya kembali dengan mata kosong. Setiap inci dari tempat ini dipenuhi dengan kisah mengerikan yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan pada malam itu juga, ia akhirnya memutuskan, cukup sudah. Ia tidak bisa berada di sini lagi. Saat fajar pertama mulai menyingsing, kakek buah datang dengan sepeda tuanya untuk berganti giliran jaga seperti biasa. Paman Chet tidak banyak bicara. Ia menyerahkan kunci pos jaga kepada pria tua itu. Saya titip tempat ini ya, kek. Kakek buah menerima kunci itu, menatap wajah menantunya, lalu hanya mengangguk pelan, seolah mengerti segalanya tanpa perlu penjelasan. Paman Chet membelakangi perlintasan kereta yang telah mengubah hidupnya selamanya itu, lalu mulai berjalan menyusuri jalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Meninggalkan semua mimpi buruk di belakangnya untuk memulai hidup baru yang tidak akan pernah sama lagi. Dan itulah keseluruhan kisah Paman Chet, dari seorang pria yang berjuang demi keluarganya hingga harus berhadapan dengan kengerian yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Tetapi pada akhirnya, yang lebih kuat dari arwah penasaran adalah cinta seorang ayah yang rela melakukan apa saja untuk melindungi putrinya. Kisah ini mungkin mengajarkan kita bahwa terkadang detail-detail kecil yang kita abaikan dalam sebuah tragedi bisa menjadi hal yang paling penting bagi jiwa yang masih terperangkap, dan menunjukkan sedikit kepedulian mungkin bisa menjadi kunci untuk membebaskan mereka. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam.